Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Openingnya gitu ya? Hah? Openingnya? Enggak, jadi kalau di sini bintang tamu yang open. jadi bintang tamu bikin yel-yel, Gung. Gue lupa gue apa ya waktu Lu gue kan punya podcast. nyiapin. Punya podcast tuh Punya podcast apaan? di Spotify dan Apa ini podcast lo, on delivery namanya. Apa? Oh, ada opening. Selamat datang di podcast on delivery gitu doang gue. Kan kalau Deddy Kobizro kan 4, 3, 2, 1 close the door. Nah kalau gue itu. Nah kalau di sini apa gimana? Kalau di sini? Nah, bingung justru gue. Anak Tadi komplek. Tergantung nama channel aja. Kembali Tergantung lagi nama di sini channel. bersama anak komplek. Wih, kayaknya gimana gitu? Terlalu serius banget ya. Tapi aneh lah, gue Apa? aneh aja gitu. Maksud gue yang sering ngasih pertanyaan ke orang, tiba-tiba lo ngajakin gue di podcast lo gitu kan. Karena gue episode pertama gue nonton, gue jadi kayak, wah gimana ya nanti ya gitu tuh. Karena gue kan sering ngasih pertanyaan ke orang gitu, tiba-tiba ditanya sama orang, gimana gitu. Ya, makanya apa? Gua aja yang tanya. Jangan dong, jangan dong. Nanti aja di podcast gue nanya-nanya balik ya. Nah, boleh ntar. Gue pasti datang. Gak datang lah orang di sini kok. Oh di sini gak apa-apa. Enggak nanti aja. Gitu tadi udah 2 kali mati nih. 2 kali mati ya? Nih komputer gue. Perkenalan Dan. Kata lo kan kalau ada yang manggil jangan kaget. Biasanya bukan manggil tapi matiin komputer. Ih, diseng-isengin di sini ya, parah juga. Masing-masing aja ya? Iya lu. Kemarin baik-baik aja gue deh kemarin. Ini kali suka sama lu, Gung. Tapi serem juga Dan. Ngikut taruh. Ini jadi Berat ya? podcast misteri ntar nih. Iya tapi kenapa lo gak buat podcast misteri? Iya. Soalnya gue suka Gung dengerin podcast misteri. Yang serem-serem gitu? Iya, podcast atau uji nyali. Apalah Apa penyelusuran. podcast yang lo dengerin? Podcast siapa sih? Aduh namanya tuh. Ada yang temennya Raditya Dika tuh. Gue lupa namanya apa. Yang dulu pernah ngebahas KKN di Desa Penari. Ya itu kan bukan narasumbernya apa. Dari dia tuh. Iya, dari situ. dia. Nah itu salah satunya. Ya salah satunya. Ya paranormal experience Raditya Dika. iya. Jurnalisa. Mungkin kalau lebih sering YouTube sih gue. Karena ada visualnya kan. Iya. Kayaknya kalau misalkan orang Indonesia nih. Kalau dikasih cerita-cerita horor tuh lebih. Orang tuh suka. Apalagi gak ada visualnya sebenarnya. Iya. Terus ditambahin backsound yang hujan-hujan. Iya itu. Sama satu lagi sama konten-konten yang bisa dibilang mengundang wanita biasanya cepat. Waduh. Tapi emangnya sih. Gue kadang suka penasaran aja ngeliat apaan nih gitu. Padahal isinya tapi ada rencana gak sih Dan lo bakal ngobrolin horor gitu? Next. Pengen sih sebenarnya. Cuman gue tuh gak pernah punya pengalaman secara real ya. Maksudnya yang gue yakini ini gaib gitu. Gak pernah gue mas. Gue kadang bingung mau ngobrol aja kayak. Tapi gue gak pernah punya pengalaman. Aman. Gue takut mati lagi komputer gue nih. Iya tapi podcast pertama gue di Spotify itu gue ngebahas hantu. Nah lu sendiri punya gak pengalaman itu? Nggak punya. Tapi lu ini ya, maksudnya ya sah-sah aja sih sebenarnya. Iya sah-sah aja. Cuman gue punya rasa takut aja ketika gue jalan di tempat sepi atau yang gelap gitu. Gue kayak ngerasa takut gitu. Cuman gue nggak pernah ada pengalaman yang hal-hal yang begitu. Cuman gue pikir-pikir sampai kapan nih pendengar-pendengar gue dikasih cerita-cerita horor gitu tuh. Ini sih seru juga sih. Iya. Cuman kadang gini loh gue antara gini ya. Kadang dengerin orang, sepengalaman gue ya, lingkungan gue. Kadang cerita soal horor kayak kadang ada yang dibuat-buat. Iya kayak gak make sense kayak gitu kayak. Bener gak? Maksudnya terus juga kayak ada ditambah-tambahin. Iya. Kalau kata anak zaman dulu hiperbola. Pengen cash gue. Bahasa Indonesia. Gitu. Makanya kayak ya gimana ya jadinya. Tapi kalau buat pendengar tuh laku tau. Ya, buat pasar. Kadang gini, gue di satu tongkrongan atau lagi di rumah temen gitu. Terus kondisi malam tiba-tiba ada yang lagi ngobrolin apa, tiba-tiba ke horor. Jadi gue punya cerita. Auranya tuh beda langsung. Iya. Gue punya cerita, nanti cerita gue udah habis, pengalamannya. Waduh. Jangan ngomongin horor. Iya merinding gue. Anjing. Nih gue tiba-tiba sakit loh anjing. Enggak lah itu cuma ini aja sih, intermezzo aja. Intermezzo, jangan lah udah. Bahas yang lain aja. Iya. Tapi next horor ya. Gak tahu gue kadang sampai ini gue dengerin gitu tuh.
Tapi di podcast lo ini universal ya, semua lo bahas. Kayak Semua, Nagar, apa aja. Nagar kemarin band. Sebenarnya sih gue pengen lebih kayak ngambil, kan gue apa ya kayak, semua orang punya kisah hidup ya, gitu ya. Mungkin ada faedahnya ya buat orang-orang tuh kalau yang dengerin bisa diambil baiknya lah gitu. Iya, jangan diambil yang buruknya. Jangan. Iya. Ntar bahaya juga. Ya gue kayak denger podcast itu seneng aja sih kayak. Kadang gue mau tidur denger. Iya, biar obat tidur tuh asli dan Bener. asli. Tapi gue nggak tahu kenapa ya kayak yang narasinya tuh enak sih sebenarnya. Iya. Terus gue juga ada chart di mana Spotify itu kan podcast listening terbanyak. Itu tuh malahan dia ngobrol sendiri. Yang ngebahas apa sih? Sama kayak Cinta gitu. enggak, tapi gue gak suka yang Iya, ada segmentasinya, ada orang yang suka, ada orang yang suka dengerin yang melo-melo. yang melo-melo sama orang yang udah gue butuh ketawa nih. Gitu, ada gitu. Aduh. Ya sebenarnya enggak. Gue juga enggak ini banget sih, cuman lebih seneng ngobrol aja lah. Iya. Gitu. Bagi ngorek-ngorek hidup orang. Ngegibah gitu. Makanya gue mau gibah. Terus mau ngorek hidup gue nih? Iya. Waduh, gak ada yang tahu lah hidup gue Dan. Gak ada yang tahu. Ya makanya kan di sini Oh, di orang sini. pada tahu. Orang kan tahu lu di Serang MC dulu penyanyi gitu kan. Ya kan harus ada orang tahu kisah lain, Wah. sisi lain dari hidup lu, Gung. Ada nangis-nangisan gak? Janganlah, Jangan dong, iyalah. yang ini aja lah. Ntar gue nangis gue. Malu gue lihat temen-temen. Ambil gua. baiknya. Asik. Enak ya di sini bisa minum, bisa ngerokok ya. Iya lah, bebas. Biar kita ngobrol. Iya, bukan. kemarin di podcastnya Dedi, bukan Dedi Cornbus ya, ada. Dedi siapa? Dedi Tato, temen gue. Kenapa? Gak boleh minum. Ya minumnya minum anggur merah. Ya gak boleh dong. Emang kenapa maksudnya? Orang tuanya agamis banget. Ya jangan juga kali. Aduh enak buatan Dani. Ini kalau dijual di... Ini drama lu. Asli Dan. Gak pakai gula juga enak. Kagak, itu emang tehnya enak kali. Oh teh dari Belanda nih ya. Ngomongin apa, Gung? Kucing tadi, Gung. Kucing mati. Kucing dari lu kan yang udah gua adopsi. Iya, terus ngomongin cupang mati. Berarti emang gak boleh ngomongin hewan. Iya, kayaknya Gak boleh ngomongin hewan. Kenapa lo bisa ngundang gua? Enggak sih. Ya karena lu, apa ya? Ya mungkin salah satu orang yang gua anggap tuh maksudnya ya harus gua korek nih orang gitu. Waduh, Gua korek. Biasanya gue yang ngorek hidup orang. Lo tau di grup lah. Lo kan satu grup nih sama gue, satu grup WhatsApp ya. Orang-orang tuh menghindari gue banget Dan. Ya karena inian lu tajam-tajam gitu. Iya, Kadang cuman kan gua orang kan, bisa. teman-teman kan untungnya tahu bercandaan ya. Gak ada baper gitu, alhamdulillah gitu. Untungnya. Gua dikasih temen yang Cuman begitu. ada kali gue yang baper di Ada. grup itu. Ada. Ada, mungkin bapernya ngedoain gitu. Sampai karir gue hancur mungkin ya. Terus rumah tangga hancur gitu. Saking gue sering ngecengin orang gitu. Bukan Parah ngecengin sih kayak, bercandaan lah. Iya bercanda. Ya, kadang kita gak tahu juga sih ada Nah ada itu aja Dan, sih. kadang gue juga Lu introspeksi gitu. coba lu tanyain satu-satu di orang lu japri. Lu marah gak mau Enggak, gitu satu-satu? udah gitu, tahu bercandaan gue. Malahan gue yang gue japri tuh mantan-mantan gitu. Gue punya salah gak sih dulu? Terus kalau Gua- punya lu minta maaf. Minta maaf gue. Habis itu ngajak balikan. Enggak, enggak ada gue Dan sama mantan tuh gak pernah gue balikan. Kenapa? Gak tahu. Dari dulu, dari SD gue pacaran gak pernah Tapi lu balikan. masih sama- berhubungan gak? Sama siapa nih? Sama mantan. Maksudnya berhubungan secara komunikasi gitu. Kalau gua kan Mantan apa? Mantan pacar? apapun Nggak lah, ada. mantan pacar. Gak ada. Nggak pernah komunikasi. Gak ada, tapi berteman di sosial media. Iya, tapi lu komunikasi nggak? Nggak. Enggak. Enggak. Soalnya kadang kan ada mantan-mantan itu yang kayak ngubungin lu apa kabar gitu kan. Nggak Kayak, ada. Gimana kabar lu? Biasanya itu cowoknya deh. Ya entah lah, entah cowok, entah cewek. Artinya kan ada komunikasi. buat Nggak ada. Paling kemarin doang ngucapin hari Nggak ada hari- tapi hari gimana raya. kemarin. Kemarin hari raya maksudnya kan cuman nah mungkin dia iya. broadcast juga, copy paste juga. Satu-satu Tapi lu lanjutin juga. kan? Iya, maafin aku juga ya kalau aku punya salah Terus gitu. panjang dong. Dibaca doang. Untungnya gue nggak pernah pakai notif. Gue kan pakai pengaturan WhatsApp itu kan yang nggak bisa dibaca terus nggak bisa centang biru gitu.
Oh, Jadi gue nggak bisa ketahuan. dilihat. Cuman mesti dibuka dulu chatnya, laporannya terbaca atau enggak itu aja. Terus tapi lu kepo kan? Kepo. Terbaca kan? Dibaca akhirnya. Ternyata dibaca. Dibaca. Sangkanya lu broadcast juga. Iya juga sih. Terus tuh mantan gue juga lebay juga ngasih minta maafnya. Pakai kata-kata seputih kokain, sebening vodka, minal aizin wal faizin ya. Kayak gitu. Aduh, gila. Aduh, komedi nih jadinya nih. Bangsat. Kan lu kan ini, ya nggak tahu ya lu kalau bawain acara nge-MC juga ya. Iya, karena Lebih ke komedi. Maksudnya ya mungkin orang nggak tahu pasar. Tapi lu pernah nggak sih nge-MC-in acara-acara yang Yang resmi? formal? Iya. pernah satu kali dan gue nggak akan mau ngambil lagi. Kenapa? Gak bisa bebas Dan. Bener sih. Dari gue tutur katanya, lo tahu gue kasar banget kalau misalkan bercanda sama orang, terus gue kalau kehabisan ide, gue interaksi sama audiens gitu. Ketika gue pernah di salah satu acara, Corporate. bukan instansi. Oh, instansi. Terus Iya. Terus acara kepada Bapak hadirin. Kapolda. Terus itu acara apaan Gung? Maksudnya? Kaleran. Jadi yang ngadain tuh Polda Banten. Enggak, gue gak ngerti juga sih kenapa. Milihnya gue. Iya. Saking banyaknya MC, kenapa milihnya gue? Iya maksudnya kan kalau gue mau nyari MC, gue harus tahu backgroundnya Iya dong. Ya kan dong, kayak, oh nih harusnya. orang, buat acara ini. Oke. Kenapa lu gitu maksud gue? Waktu itu gue kan masih di radio. Terus si panitia itu udah sering bikin iklan di radio yang gue siaran. Kayaknya dia minta rekomendasi nih, butuh Dari MC. radio? Iya, akhirnya gue lah. Dan saat itu emang gak dipungkiri off air tuh lebih besar Dan. Iya bener. Ya, gue gak. Daripada di mana? Di radio? Iya. Radio apa? Beda lah radio Serang sama Jakarta ya, daerah sama ibu kota beda lah ya. Karena kan gue bayaran waktu itu per jam Dan. Iya, Gue jadi kalau penyiar yang tuh per jam. per jam bayaran. Gue siaran Tapi gaji 4 jam. bulanan ada gak sih? Ya Apa itu, cuma per jam doang? Dari per jam itu nanti dibayarnya per bulan. Iya itu. Ya gue coba buat iseng-iseng aja sih pada saat itu emang. Tapi karena gue suka ngobrol, suka interaksi sama orang, kayak gue nyaman aja gitu. Padahal nggak ada basic gue kuliah di broadcast, Komunikasi. iya di komunikasi nggak ada. Ya udah obrolan teman-teman aja. Tapi gue sempet tuh Gung, mau ada kepengen jadi penyiar radio. Oh iya? Kepengen doang kayak, ih seru banget ya gitu. Kayak, ya cuman emang gak ada basicnya ya. Iya, gue mah jadi pendengar setia. Salah satu radio favorit gue tuh ada dulu. Yang sekarang, lu pernah gak denger kirim salam buat Mama Donto? Gue kalau kirim salam tahu Mama Donto ya gue kagak tahu Iya, juga. pada saat itu tuh. Ya, itu kan dulu kan zaman kemarin gue bahas sama Sinagar tuh PBS Iya sama itu, gue sering dengerin. yang di sini apa sih? Aduh, Rama Loka, Hits Radio. hits Terus apa ya yang di Link FM, Link. Oh Link. Ya, yang di zaman Sapta ini. Marga. Ya, Link FM. Mama Donto siapa? Nah Lagi itu Mama dari situ tuh Donto. gue kok nih penyiar asik amat ya walaupun gak kenal sama orang. Gitu aja sih. Kayaknya enak aja. Iya. Cuman gak tahu sih. Ya lu kan udah mengalami di radio kalau gue. Karena musik directornya radio yang waktu gue jadi penyiar itu temen. Kayak gue tahu tuh. Iya, saya Farid. Dia nyari announcer atau nyari penyiar mungkin nggak masuk kriteria dia karena emang kan radio yang gua siaran itu emang radio bisa dibilang anak muda banget. Iya sih. Lebih maju lah dari radio-radio daerah ya. Betul. Karena dari song listnya juga lebih kekinian. Tapi emang iya sih. Update, ya. Jadi mungkin kalau misalkan nyari penyiar yang formal banget kayaknya nggak masuk menurut dia. Kenapa mesti gua gitu kan, ya udah lo asal aja cop-cop, ya udah akhir dari asal malah jadi Keterusan. lama. Iya. Terus tadi yang Gitu. di Apa tuh? Nge-MC di itu instansi. itu gimana perasaan lu saat itu? Maksudnya kayak Perasaan gue biasa aja Dan. Gue enggak pernah. Cuman kayak lebih memikirkan kata-kata Iya, gitu ya. iya biasanya gue bercandaan sama audiens atau sama misalkan lagi bagi-bagi door prize gitu kan.
audiensnya gue ajak bercanda. Tapi ketika nanti yang ngasih door prize-nya dari Kapolda atau Ibu Kapolda, gue ajak bercanda kan takutnya kita nggak tahu dia bercandaan gue kayak gimana dan. Terus hilang aja pulang. Nah itu. Dan 2 hari kemudian gue dipanggil dan. Hah? Di BAP gue di depan. Di Polres Serang. Ngapain? Gara-gara jadi ada yang sabotase acara itulah. Maksud sabotase apa? Jadi pada saat gue MC di acara instansi itu kan emang lagi tahunnya politik dan. Oke. Nah tiba-tiba ada postingan Facebook itu ngedit foto acara. Video. Foto acara yang gue nge-MC di alun-alun itu dirubah jadi bendera partai salah satu parpol. Nah itu. Anjing gitu. Di BAP gue 9 jam. 9 jam. Dari situ gue gak mau lagi gue nerima. Enggak aneh sih orang itu ngapain ya maksud gue. Gila tahun politik kemarin itu gila banget. Ngapain itu ini orang. gak ada yang tahu loh Dan. Soalnya sih. Iya gue nge-MC berdua lagi sama konten kreator. Itu dua-duanya lu dipanggil. Dipanggil dua-duanya. Konten kreator Serang yang nemenin gue nge-MC. Itu dua-duanya dipanggil. Gitu. 9 jam gue. Makanya gue gak mau lagi. Gue pernah sih di BAP. Masalah 378 ya? 378 tuh apa? Penggelapan ya? Penipuan ya? Oh iya. enggak. Oh enggak. Mimi yang tahu cerita. Gue udah ngomong Mimi lo kalau ke Serang. Lo harus datang ke podcast lo ya? Ke podcast lo ya? Gue mau ngebahas tapi kalau kayaknya cerita Mimi tuh herbet banget tau. Maksudnya pasti penuh dengan polemik berantem. Itu. Mimi tuh saksi hidup gue. Tapi bener Mimi tuh ada jasanya buat gue. Kenapa? Ya dulu kan sempet ngebantuin grup vokal gua. Bantuin apa? Manajerin. Oh. Karena megang. Akhirnya gue bisa. 2BM? Iya. Akhirnya gue bisa manggung di luar kota Serang. Skala nasional. Sebelum ada rapper atau hip hop yang sekarang ini. Dulu tuh Mimi yang. Bahkan gue bisa masuk di salah satu film dokumenter hip hop Indo. Orang Serang. Dari perwakilan Gara-gara Serang. Mimi. Relasinya bagus sih. Aduh. Dia kan emang dulu kan di Beer Garden ya kalau gak salah. Beer Garden. Iya. Gue sempet tuh berapa kali. Sempet ya? Gue gak pernah. Waktu gue di Jakarta. Enak lagi ya? Kasih gratisan mulu tapi gak enak jadi ya. Padahal lo juga beli mampu ya Dan ya? Enggak sih. Justru gue ke situ karena ada Mimi gratis. Makanya gue ke situ. Iya. Pokoknya gue gak mau ngambil kalau misalnya ada job nge-MC gue gak mau ngambil dari instansi. Iya. Kalau bayarannya gede? Sama aja gue gak mau. Kayaknya gak mau deh Dan. 10 juta 3 jam. Mau. Berarti kalau panitianya mau pakai gue berarti udah tau gue berarti gitu Dan. Lah makanya kan yang gue bilang. Iya. Berarti udah tahu lu harusnya lu ngeledek-ledekin aja waktu harusnya itu. Cuman gue kayaknya gak bisa deh kalau misalkan. Lu tambah lama di BAP-nya. Parah Dan. Itulah. Ya bayaran gak seberapa makannya maksudnya takutnya bayaran gak seberapa tapi makan waktu di BAP kan gak enak gitu aja. Jadi waduh panjang iya. gitu ya. Gak parah sih itu buat gue kayak ya orang iseng amat ngedit-ngedit. Iya. Gila dulu kan ada buzzer-buzzer apalah itulah. Enggak kenapa harus foto lu gitu. Bukan foto gue dan jadi apa sih acara jadi itu semua kan? semua saksi semua yang terlibat dalam acara itu dipanggilin untuk jadi saksi. Nah kebetulan kan gue MC-nya paling sentral lah di situ. Oh sangkain gue tuh foto lu doang terus lu disangkut pautin sama. Bukan jadi foto panggung. Biasa kan ada bendera umbul-umbul tuh Dan. Iya. Nah itu diedit lah sama. Diganti sama bendera parpol. Harusnya bendera apa itu? Maksudnya bendera. Polda Banten. Oh. Nah itu. Jadi enggak itu orang mau ngangkat apa sih itu? Jadi nih. Apa? Belum waktunya kampanye. Kampanye lu di sini udah kampanye nih ada acara. Ada acara nih gitu. Pada saat itu emang ada bintang tamunya banyak banget. Penontonnya juga rame banget. Nah itu jadi kayak ke-trigger lah untuk. Wah ini kok belum waktunya kampanye udah kampanye itu. Tapi apa namanya orangnya ketangkap nggak? Ketangkep. Terus? Ya udah gue nggak tahu masalah. Tapi lu tahu orangnya siapa? Maksudnya ya ngelihat nggak orangnya? Tahu. Parah juga. Nggak kenal tapi pas ngelihat mukanya oh ini ternyata ya begitu emang penggiat sosial media lah. Penggiat sosial media dia tuh aktif banget di Facebook lah. Gue kan udah lama nggak main Facebook Dan. Iya Facebook. Parah banget dulu dia main parpol kan. Gitu. Parah sih. Dan gue tuh sering banget diminta untuk jadi MC wedding. Gue gak mau. Takut ya gue MC-in besoknya cerai.
Enggak. Kalau MC wedding tuh ngapain ya? Maksudnya kayak Gak ada ada sambutan biasanya pakai adat apa? oh maksudnya standar kayak ya mempelai wanita Iya, gitu-gitu kan kayak. standar. Ya, jadi dimohon untuk keluarga mempelai pria untuk maju ke atas. Kenapa gue? Padahal kan Itu gue nggak bisa aja dan nggak bisa gue. kayak terlalu ini, maksudnya ya formal juga Iya, kan. terus juga kebanyakan. Gue maksudnya bukan ngomongin Apa? MC wedding itu Enggak lah. yang gimana enggak menurut gue. Kayaknya mesti ceria, mesti Iya, gimana tapi ya? malah kata gue itu yang lebih susah karena Iya, susah banget. buat ngejaga. Maksudnya buat orang-orang kayak kita kan yang ngomongnya. Iya, asal Kadang kan kalau lagi wedding tiba-tiba tiba-tiba mau ijab Keluar kabul, bahasa tongkrongan. ijab kabul, ketawa dong kan gak lucu dan itu aja gue nggak mau gitu. Gue MC wedding berapa? Sering nanya gitu kadang. Terus, Gua nolak itu dengan cara bercanda gue. Mau lo besoknya abis akad langsung cerai gitu. Gue gitu. Ini lo nih asal aja. Iya gue nggak bisa. Gitu. Gue bilang nggak bisa aja. Karena terlalu serius buat gue. Itu. Bing, lu nggak ada ini keinginan untuk challenge diri lu gitu? Nggak ada. Nggak ada. Siapa tahu lu oke gitu maksudnya di wedding. Nggak bisa gue. Asli. Kalau biasanya kalau gue kayak misalkan, wah gue harus nyoba nih. Biasanya dari gue juga, ya udahlah gue juga mau gitu. Ini mah nggak ada. Biasanya kalau wedding gede juga. Lumayan. Banyak juga tuh soal wedding Iya. kayak. Enggak, gue pengen ntar ada juga. Banyak banget yang pengen gue bahas sama orang ya. Kayak segi harga foto. Segala. Iya. Harga temen. Anjing, harga temen lebih mahal dong. Nah, buat gue harga temen harus Tapi lebih kan mahal. kalau menurut orang harga temen lebih murah ya. Iya. Gue paling males tuh Dan kalau acara terus temen. Tapi lu mendingan mana? Lu dibilang harga temen atau mendingan gue ada budget sekian doang masuk gak di lu? Atau Ada. mendingan Gue lihat kasih harga temen lah. lihat acara. Kan gue waktu sempet juga kan minta Iya. lu kan. Cuman waktu ke siapa ya? Gue suruh ke WP apa ke siapa ya? WP. Ya Iya. kan maksud gue ya udah langsung emang maksudnya budgetnya gak banyak. Iya. Makanya gue sih mendingan begitu ya. Gue punya budget sekian masuk gak Iya, dulu? Kalau iya. ya buat lu masuk ya oke. Kalau Iya. enggak ya mending gak usah gitu. Iya. Karena kadang harga temen tuh agak abu-abu. Tapi kalau lo mah udah ngerti kali maksudnya profesi gue kayak gini, lo juga punya apa? pertanyaan, gue punya budget segini. Itu kan termasuk yang ya udah apa adanya kan daripada Iya, dibilang mendingan begitu. udah sih segini aja. Kayaknya kan mentang-mentang temen gitu Jadi Dan. kayak kalau buat gue kalau gue begitu jadi kayak memaksa Iya. gitu. Jadi kalau gue mendingan ya gue maksudnya mau lah lebih baik gue nge-hire temen yang deket. Iya benar. Ngebantu Tapi juga gue kan. cuman punya budget sekian Iya, iya. gitu. Masuk gak di lu? Iya. Kalau gak masuk ya gak apa-apa gitu. Iya. Masih mending gitu lah. Karena gue sering banget juga sih kayak ya harga temen. Iya itu Dan. Harga temen. Balik lagi kita kan sebagai manusia yang tinggal di kota Serang nih punya rasa yang nggak enakan. Bener sih. Gitu. Cuman gak sih gue. Iya kalau Gue kadang kayak jadi kayak karena mungkin udah keseringan kali ya kayak Oh iya beda perkara. iya, cuman ada saatnya emang kayak gue ngasih ya udahlah kalau emang Iya, ya udah iya, gitu. Cuman lo keseringan kayak Melunjak juga ya. enggak sih gue nggak bilang injak ya. Tapi di sih, hati lo. parah lu. Nggak ikut tolong ya tuh yang pernah ngomong harga temen. Enggak lah, enggak. Sejauh ini enggak. Hah? Wah. Untuk MC ya. Oh, untuk MC. Untuk manggung beda. Emang kalau MC nggak pernah lu harga temen, Enggak ada. Hah? Kalau MC. tapi nggak dibayar. Tapi gue punya pengalaman niatnya gue mau bantu Apaan? orang. Terus? Di acara ulang tahun nih gue buka-buka aja nih. Jadi ada salah satu orang yang ngerayain ulang tahun di salah satu coffee shop. Terus dia minta MC gue. Terus gue gak minta budget. Maksud gue gak ngasih rate gue. Ya karena lu niat Tahu. mau nolong. Iya. Apa lu gimana? Udah ada obrolan berapa. Tapi gue gak ngasih harga. Ya udah MC aja dulu. Gue mikirnya harga sepantasnya kali ya. Atau gak sepantasnya juga di atas di bawah harga sepantasnya misalkan. Lah, tapi kan orang itu nggak tahu. Iya, gue nggak nyalahin juga, tapi ketika pas gue udah beres MC, pas gue buka amplopnya Di luar ekspektasi lu lebih. jauh banget. Itu yang gue kadang gue suka Iya. bingung. Maksud gue gini ya, ketika gue apapun lah ya,
contohnya gue ambil simple aja apa ya, kayak ya MC aja. Gue nanya, Gung berapa Gung? Nih lu nge-MC ini sekitar sekian 3 jam lah gitu kan. Ya udah gampang lah gitu. Ketika lu ngomong begitu, gak jelas abu-abu, gue males. Kenapa? Takutnya kejadian kayak gue yang ngomongin ini kan. Iya, enggak di saat gue ngasih kalau buat lu itu gede, ya alhamdulillah. Ketika gue ngasih buat lu itu kecil, kan lu ada perasaan gimana pasti. Sama, kayak perasaan itu yang gue alami pada saat itu. Oh segini anjir, gue bilang. Segini tuh gede apa kecil? Parah. Maksud apa segini tuh gede apa kecil? Anjing gue pikir tuh gede, maksud gue over. Gue gak perlu nyebutin nominal. Gak usah, maksud gue tuh cuman. Hah gitu, sangkain gue tuh gede. Mungkin kalau beli rokok dapat 4 bungkus. You know lah ya. Berarti berapa tuh sebungkusnya? Ya segitu. Yoi itu. Selembar kan kurang lebih lah. Niat gue untuk udah lo gak usah, maksud gue gak usah ngasih harga ke gue. Gue nge-MC aja, lo bisa bayar gue di bawah harga gue gitu. Nah, yang tadi gue bilang, permasalahannya kan orang itu nggak tahu. Nah itu. Itu yang maksudnya abu-abu banget soal itu. Jadi kalau salah gue dan lu buat gue. Kalau lu salah gue berarti gue kemarin nerima. Tapi kalau artinya lu udah bilang begitu, lu tahu kan artinya lu nggak ngasih harga abu-abu. Ya artinya lu udah siap dengan komitmen. Iya. Gitu kan. Benar. Ya cuman maksud gue ini acaranya gede. Oh, ulang tahunnya meriah kan. You know lah ya. Ulang tahun meriah, ada penyanyinya. Ya mungkin budgetnya habis buat yang bisa jadi. Ya udahlah. Kan mungkin sama lu mikirnya wah Agung temen gue nih. Iya. Temen gue pasti Agung ngerti lah. Beneran. Cuman gondok juga dan. Ketika gue nyampe rumah. Sorry bukan amplop, ditransfer. Pas gue download terus. Oke segi. Lu download, dikirim bukti transfer ya. Makanya buat gue sih. Terus beritanya? Apa? Bayaran MC lagi. Anjing gue bilang terus jangan gitu loh. Buat minum kayak buat apa gitu. Lu nge-share lagi? Nge-share ya? Enggak. Terima kasih biar harga lu murah kan. Enggak ada. Jadi orang tahu standar lu ketika lu gampang. Oh gue tahu nih. Tapi beneran kalau misalnya ada yang ngajak MC ulang tahun lagi. Gue pasti pasang harga lagi deh. Gue sih mendingan kalau gue ya sebagai orang yang mau yang menyewa jasa atau gue mau beli barang, gue mendingan ya fair-fairan aja kayak harga lu berapa. Walaupun misalnya kayak gue bilang kayak waktu itu kan misalnya budget gue cuma sekian, masuk nggak? Masuk nggak masuk kan pilihan lu. Terus kalau misalnya apa tadi namanya? Ya misalnya lu ngasih harga ke gue sekian, ya pasti kan kalau budget gue kurang gue tawar. Ini masuk nggak? Ada nego lah ya. Nah, kalau lu gak ngasih harga sih gue mendingan mendingan gak usah. Sebenernya kan waktu itu ngasih harga kan? Iya gue cuma ada budget sekian. Iya Dan, gue bilang siap. Iya. Cuman Ridersnya ada ya Dan ya? Ada. Anggur merah apa? pas dulu itu ya. Dulu sekarang mas sudah tidak. Makanya pas itu kan gue emang si WP kan yang nyari. Gue. Ntar si WP hubungin lu apa lu ya gue suruh hubungin WP, gue lupa tuh. Tapi dengan harga segitu murah gak sih Dan gue? 2 kali loh gue nge-MC-in acara Enif. Di mana? Sama mana? Cilegon sama KC. Iya ya? Iya 2 kali. Cuman waktu di KC gue gak tahu tuh tiba-tiba lu. Karena Yopi yang ngobongin gue. Yopi. Gitu. Sebenarnya kalau murah enggaknya itu relatif sih Gung. Iya. Kadang kan kalau di komunitas kayak gitu ya kan budget juga ya. Apalagi ya kolektifan kan. Makanya. Caranya. Ya kadang juga ya ada lah kayak yang maksudnya ada acara patungan. Ya ada. Kadang kan ada orang yang kita gak bisa nuntut semua member harus bayar. Kadang gak bisa. Makanya kalau waktu gue itu ya gue bilang gue cuma ada budget sekian dari hitung-hitungan gitu. Iya. Nah kalau besar kecilnya ya lu yang tahu lah. Maksudnya maksudnya pantas gak ya? Tapi harga lo itu udah pas. Masih masuk buat lu. Masih. Ya oke lah ya maksudnya enggak. Ya mungkin kalau kemahalan enggak, kemurahan juga enggak. Kepake lah sebulan sama gue. Serius? Kan gue punya gaji, maksud gue gak pakai uang itu dulu. Ya itu berarti kan bukan. Lu kan, lah kalau nongkrongnya 100.000, mungkin cuma berapa hari habis nongkrong. Enggak sih, gue kan jarang nongkrong juga sekarang Dan. Gitu. Ya dulu kan sering berarti. Parah. Kalau pasti orang-orang sekarang ngeliat gue nongkrong udah, ini orang masih aja nongkrong gitu kali. Makanya gue mengurangi Dan bertambahnya umur gue nih gue mengurangi nongkrong.
Gak tau gue juga kayak, ya gak tau, kalau gue sih lebih seneng di rumah ya kayak jarang banget gue nongkrong kalau nggak ini. Kadang kemarin gue pernah deket sama cewek. Gue buka aja nih dan pernah deket sama ceweknya itu ngajak gue nongkrong di salah satu kafe. Ya gue nggak mau. Gue didiemin. Didiemin di mana? Maksudnya didiemin, udah nggak WhatsAppan lagi gitu. Gue tuh sekarang tuh ada di fase dimana gue lagi ada di titik tidak mau bersosialisasi. Gak tahu deh. Semenjak 2000. Tapi kan kayaknya lu masih ada deh kemarin-kemarin gue lihat, maksudnya masih nongkrong. Momen, maksudnya momen-momen tertentu aja. Kayak misalkan. Sosialisasi ya. Iya, gue sekarang gak menghindari yang tiba-tiba gue nongkrong. Atau tiba-tiba gue sengaja untuk nongkrong itu enggak. Berarti kalau misalkan ada acara yang melibatkan gue. Misalkan acara ada kemarin. Duitnya. Nah itu. Bukan money oriented ya, maksudnya emang. Ya enggak lah kan kerjaan lu. Iya gitu. Sekali nongkrong berarti kan gue. Gitu aja. Gue mikirnya sekarang. Dan ketika lo ngajak, ada waktu enggak lo? Ada. Karena kalau misalkan sore udah santai di rumah. Emang gue lihat lu kan kalau ngeliat story lu tuh busetnya orang. Ya kadang suka, gue gak tahu sih tuh apa video kapan atau uploadan foto kapan gitu ya. Ya lumayan kayak di luar mulu nih orang gitu. Emang karena sekarang kan emang kerja di lapangan. Itu aja sih bedanya. Tahu dunia luar. Tapi buat lu nge-MC di Serang ya? Gimana dari rate, terus dari apa ya namanya? Ya kan maksudnya acara-acara Serang banyak ya? Banyak banget. Terus kalau dari red, udah nih pertanyaan itu dong. Kalau dari red dong. Ya udah itu aja. Kalau dari red, maksudnya masih banyakan masuk buat lu apa lebih banyak? Masuk tapi tidak sesuai dengan red gue. Ya ada nego lah Dan. Iya. Misalkan gue segini tiba-tiba dia kayak lo lah. Ya udah selagi masuk ya udah jalan gitu. Mana minta gratisan ada gak? Ada dan gue mau. Itu acara, kecuali acara komunitas. Oh kalau maksudnya di luar acara itu. Ini enggak. Yang gue bilang kayak apa? Ya lu bukan acara komunitas ya, acara yang lain kayak. Enggak. Ulang tahun doang jadi. Iya. Buat lu itu gratis. Menurut gue itu gratis sih Dan. Siapa orangnya gue? Gue gak mau nyebut namanya lah. Kayak takut dia nonton juga. Sebenarnya gue udah datengin orangnya. Oke, ada misteri bol lagi apa sih? Misteri guys ya. Misteri guys. Itu. Ya udahlah itu jadi pelajaran berharga buat gua. Tapi ketika lo ngomong gitu, oh ya udah salah di gua sih. Gue pikir-pikir bener salah di gua. Ya kalau buat gue ya secara ini. Dari awalnya udah salah di gua. Cuman ya udahlah gitu kan. Oh gua juga ketika itu juga anak-anak juga datang gitu karena diundang teman-teman. Ya udah sekalian gue. Tapi kalau lu ngomong ini orang-orang pada tahu lah ya. Yang tahu deket-deket. Pasti. Karena pada saat itu gue cemberut udahannya. Gue langsung cabut Dan. Kalau di filter Instagram tuh ada yang ini sekarang yang nangis. Oh iya yang lagi sekarang lagi booming tuh ya. Parah sih. Apa filter nangis. Terus lu gak apa-apa ngomong ini? Gak apa-apa lah. Ya udahlah. Orang tahu dong. Ya biarin. Jadi biar dia ulang tahun selanjutnya. Enggak, abis ini lu transfer Kung. Sorry kemarin gue salah kurang nolnya 1. Udah terima lah. Kurang nolnya 1. Ih, siapa tuh gitu kayak Dani? Iya, siapa tahu dia lagi sibuk. Soalnya kan. sampai saat ini ketika dia ngasih bukti transfer enggak gue balas. Tapi lu masih berhubungan gak sama dia? Udah enggak? Udah enggak. Di sosial media, di chat udah enggak. Lu blok? Bukan enggak blok. Gila, gue gak separah itulah. Gue gak separah itu. Ya udahlah. Gitu aja Dan. Aduh, ada-ada aja. Iyalah, ada manis pahitnya lah kalau. Pasti gue. Maksudnya ya udahlah kayak ya orang. Pasti sih ada. Gak tahu deh gue ngundang si Mimi. Gue mau cerita. Pasti banyak. Banyak. Lu undang. Yang pasti banyak cerita nih Mimi, Farid. Enggak sih yang buat paling berkesan gue itu salah satunya Mimi. Mimi ya? Iya. Karena dia saksi hidup gue pesantren kilat itu. Oh oke iya bener ya iya. Tapi gue gak sejauh itu loh Dan. Apanya? Iya maksudku kenakalan gue. Gue sih intinya mah kasus itu sebenarnya gara-gara
ribut doang, gue mukulin orang. Iya. Cuman gue nggak tahu sampai bakal segitunya. Nah itu kan Dan. Iya zaman dulu. Maksudnya kalau udah masuk ke situ, udah parah berarti Dan. Iya kan? Zaman dulu soalnya kan kayaknya orang berantem ya. Kayak dulu kan ya ini aja biasa aja, nggak pernah. Sorry gue potong. Ini berantemnya lo berantem 1 lawan 1 apa lo mukulin orang? Mukulin orang. Nah itu salah. Ntar ini Kalau gue nggak pernah mukulin, tapi gue pernah ngelihat dia berantem aja. si Mimi. Iya, gila. Kayaknya gue kalau duel sama dia kalah deh, gitu. Cuman kan kita kan anak nongkrong yang punya hobi ngeband dan musik. Tapi kenapa berantem ya Dan ya? Gak tahu sih pada zaman itu di Serang sih kayaknya. Iya. Emang kalau lu maksudnya ya lu duel gitu. Ya, maksudnya tanpa barang gak pakai apa, tangan kosong. Habis lu pukpek ya udah beres gitu. Bener. Dan salah satunya gue nongkrong di kandang babi itu biar punya background apa? Teman-teman. Hah? Misalkan nih Mimi ditakutin sama orang kan. Terus? Gue nongkrong di kandang babi. Kalau ada yang macam-macam gue ya gue lapor Mimi. Gitu men. Buat Backingan gitu. Tapi alhamdulillah ya. Teman-teman kandang babi foundation ini banyak kebantu gue lah. Maksud gue bukan ngelupain teman-teman tongkrongan lama gue gitu. Maksud gue banyak ngasih referensi, rekomendasi. Sampai sejauh ini gue bisa jadi bisa nge-MC, bisa di radio, bisa iya sekarang ini emang bantuan dari teman-teman gue sih. Itu aja. Tapi emang buat gue sih kayaknya kandang babi itu ngaruh banget ya di apa? Apalagi di permusikan ya. Di skena-skena. Padahal gue di kandang babi itu bukan anak tongkrongan situ juga sih. Tapi gue cuman kayak ya nongkrong aja. Iya, jadi nggak pernah ada niatan buat nongkrong di situ. Gue pengen. Iya, ngerti. Jadi sekedar kalau gue lagi misal lewat mampir, udah cuman basa-basi apa. Bedanya kalau gue sengaja. Karena ada Mimi. Iya. Bukan Mimi kalau itu, Om Ake. Gue kan ngefans banget sama band dia dulu. Sekarang udah biasa aja karena udah kemana-mana berdua gitu kan. Ya udah gitu. Iya sih zaman dulu kayaknya. Iya. Kenal sama maksudnya band-band di luar circle gue sebelumnya gitu kan. Akhirnya gue tahu apa ilmu-ilmu yang gue belum tahu gitu. Bahkan gue sendiri nongkrong di kandang babi itu kan berbeda dengan genre-genre musik teman-teman yang lain kan. Gue hip hop sendiri. Iya pada saat itu gue hip hop sendirian atau rap sendirian. Tapi pengetahuan musik mereka lebih tahu dari gue gitu. Gue lu pernah denger lagu Public Enemy gak yang judulnya bla 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 bla. Anjir gue bilang. Gue ngerasa anjir kok nih orang tahu gitu. Karena gue gak tahu. Iya, karena mungkin saat itu yang gue rasain ya. Maksudnya setelah sekian lama. Maksudnya gue ini telah kayaknya emang di Serang itu untuk referensi-referensi musik tuh gak semua orang ini. Iya. Kita hanya, ya zaman gue pun gue hanya tahu yang ya itu Tenaga ada di MTV, ada di radio. Kan zamannya gitu. MTV ampuh. Nah. Ada chart nomor 1, nomor 2. Paling itu kan yang dengerin. Nah itu. Akhirnya gue kenal Nagar, kenal Mimi, kenal Farid, kenal Om Ake, kenal Om Ludi lah semuanya. Akhirnya ya udah deh gitu. Iya, tapi emang ya sampai sekarang pun ya masih ini sih. Iya. Ada yang maksudnya sudah istirahat lah di dunia permusikan, ada yang masih gitu. Cuma kan pandemi gini kan kemarin pandemi udah gak, anak-anak juga. Emang parah sih. Parah banget. Gitu. Gue pengen ngundang Om Ake juga sih. Iya, tapi obrolannya harus dibuat dulu. Enggak lah, gue takut diceramahin. Enggak, Om Ake bukan orang yang begitu. Kagak. Lo tau gak, kalau sekarang tuh ada Om Ake di belakang. Misteri guysnya. Bener. Iya, Om Ake silakan masuk. Kemarin gue lagi habis motong rambut kan, kayak mau ngomong, Om, gue mau itu cuman lagi rame kan, kayak gak enak. Oh gak enak ya. Ya, Om Ake mudah-mudahan nonton ntar video. Tapi dia pernah gue ajak ngobrol di salah satu channel YouTube orang yang hostnya itu gue. Terus lo mau gak? Dia mau gak? Mau. Karena gue ngebahas usaha dia. Nah kayaknya lebih usaha. Iya waktu itu di channel YouTube-nya ada inilah. Kalau baliho itu advertising, sorry. Baliho, apaan baliho? Bukan baliho, papan advertising itu papan. baliho yang buat bando Iklan. gitu ya, reklame. Jadi yang punya salah satu advertising itu
ngundang gue jadi hostnya buat konten-konten usaha UMKM-nya yang di Serang lah gitu. Berarti gue gak mau nanya soal usaha lah. Apa tuh? Di kehidupan lah zaman dulu. Kenapa sekarang jenggotan gitu? Iya, gue juga tadi. Gak makam asik orangnya, asik. Iya sih. Cuman gue ada perasaan gak enak gue kayak. Iyalah. Mau ngomongin, aduh. Karena dia lebih tua dari lo ya? Iya. Jenggotnya udah panjang. Dia tuh gak mau lo disebut tua. Gak mau. Tapi emang masih ABG. Masih ABG banget. Parah. Parah ABG banget tuh jawabannya. Tulisannya aja kalau chat gede kecil kok. Masa? Iya caps lock. Oh enggak. Enggak gue enggak. Lu doang kali. Kesel dia. Lo pernah gak ada di fase ngalamin chattingan sama cewek gitu. Tulisannya caps lock gede kecil. Cowi rules kosru ispul gipa nih. Apa tuh anjing? Dulu lo zaman SMP emang gak pernah ngerasain itu. Zamannya Blackberry Messenger. Iya tapi gak gitu juga gue. Apa cuman gue doang ya? Anjing gue. Enggak. Ya Allah gue doang berarti. Cuman kalau kecil gede. Bahasanya tapi gak gitu. Maksudnya biasa aja. Cuman kecil gede iya. Pernah mengalami di fase itu. Gue doang berarti ya? Cewek yang waktu gue gak tahu tuh bahasa. Itu bahasa apa? Cowi rules. Sorry baru balas. Kos itu kan. Bikos kan disingkat dulu. Oke, kos ru ispul. Baru isi pulsa. Anjing. Oh berarti gue doang kan? Enggak. Mungkin ada. Cuman gue enggak. Enggak pernah dapet nemu. Enggak. Cuman kalau kecil gede kayak. Iya maksudnya ini. Iya. Berarti pas gue chattingan sama. Gue gak tahu. Yang. Norak berarti gue ya. Enggak bukan norak. Mungkin di zaman itu ya trennya begitu. Iya sih. Ya udahlah. Gue kalau berapa sih 3 detikan ya? Indosat kan. Iya kayak. Mana? Wah. Itu gue ngalamin. Ngalamin juga. Ngirit pulsa mahal pak, pulsa dulu. Anak sekolah apalagi. Tapi kan lo termasuk jajan yang gede pada saat itu. Jajan SD aja 20.000 kan lo? Enggak mana ada. SD anjing. Ini kenapa sih orang-orang lu sinagar segala. Ya zaman dulu. Karena lo dijemput dan kalau sekolah. Naik jemputan. Iya, malu gue. Jemputan. Itu udah jajannya paling gede. Enggak, justru kalau naik jemputan gue gak dikasih ongkos jadi lebih, jadi pas-pasan. Gue zaman SD tuh minta-minta. Bukan minta-minta kayak malakin anak-anak lu bagi dong cepet. Buat jajan kayak gitu-gitu. Malah lebihnya. Kalau gue malakin. Gue malakin. Jadi yang malak tuh temen gue. Gue dapat bonus dari dia. Iya kan? Gue zaman SD begitu. Kayak misalnya SD gue udah ngerokok. Wih patungan beli rokok. Tapi emang waktu itu patungan beli rokok beli sebungkus bagi-bagi. Rokoknya bener? Dulu pokoknya tergantung dapetnya berapa Gung. Kalau nggak super filter ya? Enggak ada dulu. Oh enggak? Malah kalau dapetnya banyak Sampurna Mil. Zaman itu Sampurna Mil gue SD kelas 6 ya kalau gak salah. 1.700. 1.700? Kelas 5 kelas 6 1.700 sebungkus. Star Mil itu 1.200. Oh Star Mil yang Los Tamasta ya? Iya.